Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke anak-anak, di video kali ini kita akan belajar materi teks deskripsi aspek kebahasaan. Yang kita bahas dalam aspek kebahasaan yang pertama yaitu penggunaan kata yang melibatkan panca indera. Yang kedua, penggunaan kata depan. Yang ketiga, penggunaan kalimat bermajas. Oke, langsung saja kita ke penggunaan kata yang melibatkan panca indera. Nah, penggunaan kata yang melibatkan panca indera. Di sini kita akan membahas cuma 3 saja. Ada indera penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Nah, panca indera yang terlibat, penglihatan, pendengaran, perasaan. Kalimat yang melibatkan panca indera. Sekarang kita bahas penglihatan dulu. Contohnya di sini, sekolahku memiliki gedung yang besar dan megah. Dari kata-kata ini sudah jelas kalau melibatkan panca indera penglihatan. Untuk contoh yang kedua, ada di depan sekolahku terdapat tempat parkir yang luas. Nah, sini juga melibatkan panca indera penglihatan. Melihat apa? Tempat parkir yang luas. Nah, sini ada kata luas, berarti itu menggunakan panca indera penglihatan. Contoh yang ketiga, di dekat Candi Prambanan terdapat tempat untuk menggelar pertunjukan sendera tari Ramayana. Nah, di sini juga melibatkan panca indera penglihatan. Oke. Panca indera yang kedua ada pendengaran berhubungan dengan telinga. Contohnya di sini adalah hembusan angin menambah sejuknya sekolahku. Itu pendengaran. Oh, hembusan angin. Nah, yang kedua ada di sana kita bisa menikmati gemuruh ombak. Nah, ada kata gemuruh ombak. Itu melibatkan panca indera pendengaran. Suara gemuruh ombak. Yang ketiga ada panca indera perasaan. Contohnya, pantai ini akan memberikan kesenangan dan sensasi sunset yang indah. Nah, ada kata kesenangan. Oke, jadi itu melibatkan panca indera perasaan. Oke, kembali. Nah, itu tadi penggunaan kata yang melibatkan panca indera. Sekarang penggunaan kata depan. Kita klik dulu. Nah, penggunaan kata depan. Ada di sini ada kalimat pada teks, contoh nanti ya. Yang kedua ada pemakaian kata depan. Kalimat pada teks, misalkan contohnya di sekolahku terdapat banyak fasilitas yang menunjang kegiatan sekolah. Contoh yang kedua, di pantai Parangkritis kita bisa menaiki kuda berkeliling pantai. Nah, pemakaian kata depannya apa, Pak? Nah, kita bahas. Kata depan di yang menandai hubungan tempat. Nah, di sini ada kata depan di. Ingat, kata di jika menunjukkan tempat itu dinya dipisah. Nah, seperti contoh di sini. Ini dinya pisah. Tidak mungkin dinya digabung ya di sekolahku, tapi dinya dipisah spasi sekolahku.
Di sini juga ya. Di pantai Parangtritis menunjukkan tempat, berarti dinya harus dipisah. Terus ada kalimat pada teks dari arah Solo menuju ke barat ke arah Yogyakarta kurang lebih 53 km. Nah, kata depannya apa? Kata depan dari menandakan arah suatu tempat. Nah, ada kata depan dari. Nah, itu penggunaan kata depan. Ada di dan ada dari. Oke, selanjutnya kembali dulu ya. Yang terakhir ada penggunaan kalimat bermajas. Baik dulu. Nah, penggunaan kalimat bermajas. Pasti kalian yang kelas 7 baru mendengar yang namanya majas. Ayo, majas itu apa? Tahu ya? Nah, ingat, majas adalah gaya bahasa. Sekali lagi, majas itu adalah gaya bahasa. Majas itu sebenarnya itu banyak, tapi dalam teks deskripsi kita akan bahas cuma 3. Majas perbandingan. Ada majas simile, ada personifikasi, ada metafora. Yo, kita bahas satu persatu. Majas simile itu apa? Majas simile itu majas perbandingan yang menggunakan kata hubung, misalkan seperti, bagai, bak, ibarat, dan lain-lain. Contohnya di sini, di tengah sekolahku terdapat lapangan yang luas, bak permadani hijau. Nah, di sini adalah ada kata bak. Bak di sini bukan tempat penampungan air ya, tapi bak itu artinya bagai atau seperti. Oke, yang kedua ada majas personifikasi. Contohnya apa? Di pantai Sari Ringgung kita bisa melihat ombak berkejar-kejaran. Nah, personifikasi, maksud apa sih personifikasi? Nah, saya terangkan dulu. Lupa tadi. Personifikasi itu majas yang memanusiakan benda selain manusia. Nah, contohnya benda yang bukan manusia di sini apa? Ombak. Ombak itu di sini berkejar-kejaran. Biasanya yang kejar-kejaran itu adalah manusia, bukan ombak. Nah, sini ombaknya berkejar-kejaran, berarti seperti manusia. Nah, paham ya? Terus, yang ketiga ada majas metafora. Majas metafora itu apa? Majas perbandingan tetapi langsung. Ini hampir sama dengan simile. Kalau simile itu menggunakan kata bak, tapi kalau metafora itu langsung. Contohnya di sini, bapak itu pahlawan bagi keluarganya. Nah, yang dibandingkan itu adalah bapak dan pahlawan. Nah, bapak itu pahlawan. Nah, itu namanya majas metafora. Hati-hati dengan majas metafora dengan simile ya. Kalau simile itu menggunakan kata bak atau bagai atau seperti atau yang lainnya. Tapi kalau metafora itu langsung. Oke. Next, kita akan latihan. Nah, telaah teks deskripsi, telaalah teks deskripsi di bawah ini berdasarkan struktur dan penggunaan bahasa. Mohon maaf, ini ada
Mohon maaf ya, ada gangguan sebentar. Oke. Telaah teks deskripsi di bawah ini berdasarkan struktur dan penggunaan bahasanya. Di sini ada pesona Pantai Senggigi. Silakan kalian baca semuanya. Nah, nanti kalian itu telaah teks deskripsi berdasarkan struktur. Nah, struktur, oke. Di video kemarin yang pertama paragraf deskripsi struktur itu ada berapa? 3 ya. Nah, silakan kalau misalkan lupa bisa dibuka lagi video yang ke-1. Yang selanjutnya kamu tugasnya adalah penggunaan bahasanya. Nah, tadi sudah dibahas di video ini. Bahasanya ada 3. Oke, silakan kalian kerjakan di buku tulis. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.